Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Azari Amanah, santri dari Hamasa Learning Quran Curup. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang kisah kucing dan anjing di dalam ceritanya Nabi Nuh dan kapalnya. Yuk, sama-sama kita lihat. Oke teman-teman, mungkin pada kisah Nabi Nuh kalian sudah tahu ya bagaimana kisah Nabi Nuh dan kaumnya yang pembangkang akhirnya ditenggelamkan oleh Allah, diazab tentunya. Dan akhirnya orang-orang yang mengakui bahwa Nabi itu benar, dia naik ke dalam kapal yang mereka rancang sendiri selama 40 tahun. Nabi Nuh alaihi salam pada saat itu dianggap sebagai orang gila. Karena kenapa? Pada saat itu musim panas dan wilayah mereka itu pergunungan tinggi. Jadi mustahil dong mereka akan mendapatkan kebanjiran dan ditenggelamkan seperti itu. Nah, jadi di dalam kapal itu binatang-binatang naik secara berpasang-pasangan, seperti anjing berpasangan, terus kucing dinaikkan secara berpasangan. Lalu Nabi Nuh alaihi salam berpesan kepada mereka supaya tidak kawin pas di dalam kapal ini, karena kalau mereka melakukan hal itu takutnya nanti kapal Nabi Nuh alaihi salam akan tenggelam karena muatannya yang sangat banyak. Setelah lama di kapal, akhirnya pun terlihat sepasang anjing. Mereka sedang berbuat hal yang dilarang oleh Nabi, yaitu kawin di atas kapal. Lalu perbuatan itu dilihat oleh si kucing, dan kucing pun menegur perbuatan mereka. "Hai anjing, kenapa kau berbuat hal yang dilarang oleh Nabi?" Lalu anjing pun menjawab, "Kamu tahu apa sih soal yang dilarang?" Akhirnya pun kucing pun pergi meninggalkan anjing tersebut. Lalu kucing mengadu kepada Nabi Nuh alaihi salam. Lalu dia berkata, "Wahai Nabi, saya melihat tadi kucing telah melanggar peraturanmu. Dia sudah kawin di atas kapal. Itu kan peraturan yang sudah kamu tetapkan supaya kapal kita tidak tenggelam." Lalu Nabi pun menjawab, "Apakah benar seperti itu, kucing?" "Iya, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri." "Baiklah, kalau seperti itu, saya akan menegur si anjing." Tidak lama kemudian, datanglah seekor anjing. Seekor anjing pun didatangi oleh Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Nabi Nuh berkata kepada anjing, "Wahai anjing, apakah kau sudah melanggar peraturanku?" "Wahai Nabi, maafkan aku telah melanggar peraturanmu, aku hilaf, maka maafkanlah aku." "Baiklah, tetapi perbuatan ini jangan diulangi lagi ya." "Baik Nabi." Akhirnya Nabi pun pergi meninggalkan si anjing. Setelah kejadian itu, si kucing mengira bahwa anjing tidak akan mengulangi hal tersebut. Hingga pada suatu saat anjing jantan melihat anjing betina. Akhirnya anjing jantan ini menggebu-gebu ingin mengawini anjing betina. Akhirnya mereka pun kawin lagi di atas kapal. Lalu perbuatan itu dilihat lagi oleh si kucing. Tanpa basa-basi, kucing melaporkannya kepada Nabi Nuh alaihi salam. "Wahai Nabi, si anjing sudah kelewatan, dia sudah melanggar kedua kalinya. Apakah benar begitu, kucing?" "Iya benar Nabi, sini saya tunjukkan." Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam ditunjukkannya perbuatan si anjing. "Wahai anjing, apakah kau mendengarkan aku sebagai nabimu? Jikalau iya, maka kamu harus turuti apa yang saya perintahkan dan menjauhi apa yang saya larang. Kamu tidak boleh berbuat hal seperti ini karena dapat membahayakan
seisi kapal. Marahnya Nabi Nuh membuat si anjing sangat malu dan berminta kepada Allah supaya diberikan keadilan. Karena sangat malu, akhirnya anjing pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku sangat malu ya Allah, karena telah dipermalukan oleh kucing di depan Nabi Nuh alaihi salam." Akhirnya Allah pun mengabulkan doa-doa si anjing, yaitu bila kucing sedang berbuat hal yang seperti kawin, maka kucing betina akan mengeong-ngeong. Nah teman-teman, dari cerita tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh mengumbar atau menyebarluaskan aib seseorang sekalipun aib tersebut adalah seburuk-buruknya aib. Jadi nggak boleh ya teman-teman, karena Allah sangat melarang dan membenci orang yang seperti itu. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Oke deh teman-teman, mungkin hanya itu ya cerita aku pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya Rizky mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.